semoga kita semua masih selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan kali ini saya melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin di minggu kemarin pertemuan teori kita 01 kali karena saat itu memang dianjurkan pemerintah untuk libur. Jadi ya dengan terpaksa kita mengikuti peraturan pemerintah ya. Jadi kita libur waktu itu, akan tetapi pertemuan praktikum tetap berjalan ya. Nah kemarin pertemuan praktikum kita membahas tipe data ya, tipe data variabel itu ya. Betul Pak. Oke baik, nah sekarang saya anggap teman-teman tipe data dan variabel udah bisa ya, udah lancar. Sekarang saya lanjut ke materi selanjutnya. Untuk kali ini saya akan membahas operator dan ungkapan. Jadi ada beberapa operator, ada ungkapan juga yang mana yang sering digunakan di dalam pemrograman C++. Oke, saya share screen aja. Ya, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, baik. Nah, kita dimulai dari operator dan ungkapan ya. Ternyata operator itu sering digunakan di dalam bahasa C++. Bahkan mungkin untuk bahasa pemrograman yang lain juga. Yang dimaksud operator di sini bukan operator-operator kayak seperti kartu itu enggak ya, kartu kuota ataupun mungkin kartu handphone, itu bukan seperti itu yang dimaksud operatornya. Tetapi operator di sini ada beberapa macam operator. Yang paling simpel dan mudah diingat itu adalah operator aritmatika ya. Operator aritmatika itu terkait dengan pengoperasian. Jadi operasi ya, pengoperasian itu ditandakan dengan operator itu ya. Jadi ada operator, ada namanya salah satu operator itu ada operator aritmatika. Yang termasuk ke dalam operator aritmatika yang seperti apa? Operator aritmatika itu operator yang digunakan dalam perhitungan matematik. Namanya juga aritmatika ya. Jadi sering digunakan untuk matematika. Kemudian adanya juga ungkapan. Ungkapan itu seperti apa? Bukan berarti ungkapan itu terus harus diutarakan ya segala macam, itu enggak gitu. Kalau mungkin yang cowok-cowok bilang gitu kan, kalau ada rasa ya udah diungkapin aja gitu kan. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Jadi kita berbicara bahasa pemrograman C++. Angka apa namanya? Dan biasanya seperti ini bisa kita umpamakan ke dalam kegiatan kita sehari-hari juga bisa sih. Maksudnya kayak misal operator, kemudian ataupun ungkapan, kita harus mengungkapkan dan segala macam, itu bisa juga dikaitkan agar lebih mudah dipahami. Oke. Nah, sebelum masuk ke operator, review materi sebentar tentang yang kemarin yang variabel ya. Variabel itu kan teman-teman udah paham nih. Variabel itu merupakan sebuah sarana itu kan. Sebuah sarana yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara gitu. Artinya variabel apa namanya? Variabel di sini itu hanya bersifat sementara. Gitu. Karena apa? Ketik di namanya program itu kan pasti ada gini ya. Program itu pasti terdiri dari input, kemudian ada output. Nah, sebelum masuk ke proses bagian ini pasti ada sebuah data atau beberapa data yang dimasukkan ya. Ini data katalah. Data masuk sini. Nah, data tersebut kalau kita ingin proses pasti harus punya tempat kan. Nah, tempat untuk menyimpan secara sementara atau untuk mewakili itu namanya variabel. Kemarin udah kita bahas. Ibaratnya misalnya logikanya gini. Teman-teman punya data. Data ini air berupa air ya, berupa air. Ini masih di alam liar katalah seperti itu.
ataupun mungkin masih intinya bukan di satu tempat tersendiri gitu ya. Intinya ini masih di luar data. Kemudian teman-teman mau minum itu otomatis teman-teman mau memasukkan data yang berupa air tersebut untuk bisa diminum kan. Gimana caranya? Berarti air tadi itu dimasukkan ke gelas gitu kan. Jadi air kemudian dimasukin ke gelas. Nah, gelas ini berupa variabel. Kalau kita nggak punya variabel, kita bisa memasukkan data air dari mana? Masa iya kita langsung kalau dalam bahasa Jawa bilang dicucuk gitu ya, langsung diglogok itu kan nggak mungkin kan. Tetap sebelum itu juga ada data. Jadi data berupa air ini kita masukkan ke dalam gelas, baru bisa diproses nih. Prosesnya apa? Mau diminum langsung, atau mungkin dibuat kopi, atau mungkin dibuat teh. Nah, ini bagian proses. Nah, outputnya apa? Outputnya ya berupa teh atau berupa kopi. Karena bahan dasarnya air kan. Nah, gitu. Jadi variabel itu ibaratnya di sini kita umpamakan itu sebagai tempat penyimpanan sementara, yang hanya sementara. Karena setelah diproses, ya data itu udah digunakan gitu berarti. Nah, karena data itu ada banyak, maka setiap kita membuat sebuah variabel itu minimal harus dideklarasikan. Dideklarasikan itu berarti kita mengenalkan data apa yang bisa dimasukkan ke wadah tersebut gitu. Kalau di sini air, kemudian ini tipenya apa? Oh, tipe benda cair. Berarti bertipe katakanlah mungkin integer gitu. Berarti ini bisa dimasukkan ke gelas. Kalau teman-teman ada data berupa sepatu nih, sepatu benda padat. Kemudian variabelnya berupa integer karena wadahnya gelas. Sepatu dimasukkan ke gelas bisa nggak? Nggak bisa. Nah, secara logika seperti itu. Nah, untuk proses pendeklarasian itu jangan lupa teman-teman, yang pertama itu tipe data, kemudian baru diikuti nama variabel. Nama variabel boleh bebas. Nah, ketika ada beberapa variabel yang mempunyai tipe data sama, ini tipe data sama, maka nama variabelnya boleh dituliskan berjajar seperti ini. Nama variabel 1, variabel 2, variabel 3 gitu. Boleh dituliskan secara bersamaan seperti ini. Sebagai contoh ini ya. Nah, ini float itu tipe data float, berarti variabel B, variabel A, variabel C ini tipe datanya sama, menyimpan data-data float. Pak, kok beda? Maksud saya, Pak, kok beda nama itu? Beda nama kenapa? Karena kegunaannya berbeda. Kalau kegunaannya sama, sebagai contoh, misal tadi kan ini ada integer ya, dengan nama variabel gelas. Kita ingin buat teh, katakanlah. Gelas 1 itu diproses untuk teh. Kemudian kalau kita mau bikin kopi, apakah kita simpan di gelas yang sama? Kan tidak. Kalau kita bikin kopi berarti otomatis kita ambil wadah lagi kan. Berarti kita ambil gelas lagi gitu. Kalau padahal kan sama Pak, datanya dari integer atau katakanlah itu data air, ya sama. Tapi kan untuk proses selanjutnya, untuk proses outputnya itu kan berbeda. Yang satu teh, yang satu kopi. Kalau memang dijadiin satu, bisa masuk nggak? Kalau dipaksa, tetap bisa masuk. Tapi jadinya apa? Jadinya teh kopi. Itu kan. Bukan teh atau bukan kopi, tapi campur gitu kan. Karena apa? Karena data yang berbeda kegunaannya, tapi dijadiin di satu variabel. Jadi ini sama, misalnya ini B itu untuk kopi, A itu untuk teh, kemudian C itu untuk jeruk atau untuk jeruk ya. Adalah masing-masing kita mau proses nih. B, kita memasukin kopi di B, kemudian kita memasukin teh di B juga, karena mirip variabel Pak gitu. Kemudian kita masukin jeruk di B juga. Hasilnya apa? Ketika diproses jadi campur. Nah,
tipe data itu boleh sama, tapi kalau kegunaan variabelnya berbeda ya berarti kita harus bikin banyak variabel. Jangan ngirit-ngirit ya maksudnya. Nggak perlu dihemat-hemat. Kita bikin variabel itu ya kalau memang kita butuhkan untuk penyimpanan data kita bikin. Tapi kalau tidak ya jangan bikin gitu. Maksudnya tidak jangan bikin gimana? Kalau kita sudah bikin variabel atau kita sudah mendeklarasikan variabel mau nggak mau itu harus digunakan. Kalau tidak digunakan gimana Pak? Kalau tidak digunakan sebagai contoh ini variabel itu ibaratnya kita memesan suatu tempat ke dalam memori komputer. Nah, kalau kita sudah memesan tapi nggak digunakan kan rugi gitu. Artinya memorinya udah kemakan jadi banyak, programnya jadi tambah besar kan. Nah, variabel juga dapat diberikan nilai. Variabel itu dapat diberikan nilai dengan operator, namanya operator assignment di sini. Bisa menggunakan sama dengan. Ini sebagai contoh nih. Ini berarti variabel A isinya nilai 4. Variabel A isinya nilai 4. Gitu. Kemudian yang ini apa? Yang sini variabel huruf isinya A, huruf A. Ini tipe char, ini tipe integer. Nah, gitu. Kemudian ini juga sama char judul 20 ada penggunaan array. Isinya pemrograman terstruktur. Nah, dalam bahasa C++ tanda sama dengan itu juga dapat digunakan untuk memberikan multiple assignment. Contoh, multiple assignment seperti ini. Ketika ada persamaan ini, A sama dengan 10, ini kan. Nah, ini bisa diibaratkan, kita bisa menuliskan dengan cara yang di bawah ini. Jadi karena A nilainya sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 10. Kayak bilangan matematik. Jika A sama dengan B, maka salah. A ataupun mungkin X ya. X sama dengan Y sama dengan Z. Berarti nilai-nilai ketiga variabelnya ini sama. Berarti dengan catatan ini apa? Tipe datanya pasti sama juga. Untuk memberikan nilai multiple ini bisa. Nah, di dalam variabel itu ada namanya variabel global. Ada variabel global dan variabel lokal ya. Kalau yang variabel global kita pelajari dulu. Variabel global itu adalah variabel yang dapat dikenali oleh semua lingkungan dalam program kita. Di dalam fungsi utama ya ada main ini, kemudian mulai gini kan, terus di sini ada integer A, B, kemudian di sini ada apa namanya in, out dan segala macam. Nah ini A, B ini kemudian di bawahnya lagi ada fungsi buatan nih, ada integer itu nggak salah, kemudian pakai lagi. Nah namanya variabel global itu yang dikenal di seluruh baik di luar fungsi utama atau di dalam fungsi yang lain itu dikenal. Nah, letak pendeklarasian variabel global itu berada di luar fungsi utama. Jadi kalau misal ini apa namanya ada include, kemudian ada IOStream, kemudian di sini ada using, gitu kan. Nah, di sini kita deklarasikan dulu A, B, char nama. Nah, kemudian baru di bawahnya ini, setelah ini, itu baru masuk integer main. Terus ini apa namanya cout, langsung ya muncul cout apa, kemudian cin A gini. Nah ini kan dituliskan di luar nih, di luar apa namanya, di luar fungsi utama. Jadi biasanya ini disebut sebagai variabel global karena dia di luar fungsi utama di sini itu dikenal dan di dalam ini bisa dipakai gitu. Itu variabel global. Sebagai contoh nih, nah ini sebagai contoh. Ini kan ada pendeklarasian variabel nih. Nah ini pendefinisian ya, karena sudah ada nilainya.
Kemudian di sini apa? Di sini dia langsung menampilkan sifat A. Sifat A ini. Nah, ini berarti yang variabel A ini bersifat global. Variabel A bersifat global. Artinya dia dikenal di luar ataupun mungkin di dalam. Nah, kemudian kalau variabel lokal apa? Variabel lokal itu perbedaannya adalah variabel lokal hanya dikenali oleh satu fungsi saja, artinya tidak dikenal oleh lingkungan luar di dalamnya program yang kita buat. Nah, artinya perbedaannya hanya itu, yang satu terkenal sampai keluar, yang satunya yang lokal itu terkenal di dalam saja. Sebagai contoh di sini. Ini sudah saya jadi komentar ya. Ini jadi nggak ini yang global. Ini yang tadi global. Nah, kalau yang lokal mana? Ini kan ini fungsi utama nih. Masuk fungsi utama. Nah, ini bersifat lokal. Bersifat lokal. Kenapa? Karena kita tuliskan di dalam fungsi utama. Ini integer main. Kalau yang tadi kan di luar. Perbedaannya hanya itu variabel. Pemberian nilainya bisa menggunakan operator assignment. Operator assignment itu bisa digunakan untuk memberikan nilai multiple assignment. Nah, kemudian yang kedua ada operator. Operator itu adalah sebuah simbol. Simbol atau kata yang dapat digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Seperti apa? Seperti kayak yang paling gampang tadi saya sebutkan ada operator aritmatika ya, ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, kemudian ada pembagi, kemudian ada modulus juga. Seperti menjumlahkan dua buah bilangan bisa jumlah kurang gitu ya. Kemudian memberikan nilai ke suatu peubah dengan menggunakan sama dengan tadi. Kemudian membandingkan dua buah nilai dan lain sebagainya. Kalau membandingkan itu berarti ada operator pembanding. Nah, macam-macam operator. Yang pertama tadi sama dengan nih, ini assignment. Kemudian unary itu ada plus minus, plus plus minus minus. Terkadang teman-teman ada menjumpai bilangan katakanlah mungkin A plus plus gitu ya, di bawahnya di sini lebih besar sama dengan 10, kemudian di sini mulai 1 gitu. Nah, terkadang di belakangnya ada tanda plus plus kayak gini kan. Nah, itu yang dinamakan operator unary. Kalau yang masuk ke operator binary yang apa? Operator binary itu adalah terkait dengan bilangan biner, biasanya seperti itu. Ada aritmatika, ada logika, relasional, dan bitwise. Kemudian ada namanya operator ternary. Nah, macam-macamnya, kalau unary itu sifatnya operator yang melibatkan hanya satu operan. Satu operan itu yang dikenakan fungsinya atau sebagai objek gitu ya, bukan operan dalam umpan lambung gitu ya, umpan lambung operan gitu. Bukan itu ya, tapi operan itu adalah yang dikenakan pekerjaan atau sebagai objeknya. Kalau unary berarti kan hanya ada satu operan nih. Sebagai contoh, ini tadi kan ada unary itu kan ada minus, ada bilangan negatif, ada positif, kemudian ada plus plus, ada minus minus. Nah, yang dikenakan positif atau negatif itu hanya satu bilangan. Ini. Jadi kalau ini dituliskan min 1, min 2, ini nggak bisa. Ini udah berbeda nilai gitu. Kalau positif 10, ini berarti ini operannya hanya satu. Gitu. Kemudian yang binary itu operator yang melibatkan dua operan. Ini berdasarkan sifatnya. Yang melibatkan satu operan itu termasuk unary, yang melibatkan dua operan itu binary. Karena ada pengoperasian. 1 tambah 2. 1 operan, 2 juga operan. Operatornya mana? Operatornya positif. Kemudian ternary, nah kalau ternary itu operator yang melibatkan 3 operan. Nah, sebagai contoh apa? Operator ternary yaitu ada 1 tambah 2, tadi kan 2 nih, kemudian dikalikan dengan 2, berarti ini terlibat 3 operan. Berarti
termasuk ke operator ternary. Itu. Ini kalau berdasarkan sifatnya gitu ya. Jadi satu operan itu unary, dua operan binary, tiga operan itu ternary. Nah, statement aritmatika atau operator aritmatika ini sebuah pernyataan matematika ya. C sama dengan 5 plus 9. Berarti di sini variabel C ini disebut dengan variabel. Ini variabelnya, ini operator assignment, kita cek. Ini variabel betul, ini operator assignment 5 dan 9. 5 dan 9 itu tadi yang dikenain objek ya. Itu sebagai objek itu. Ini berarti operan. 5 plus 9 itu disebut sebagai ungkapan. Nah, tadi saya bilang operator dan ungkapan. Keterkaitannya dengan operator dan ungkapan apa? Operator itu penghubungnya atau apa namanya? Yang dikenakan pekerjaan itu untuk mengenakan pekerjaan itu operannya itu yang dikenai pekerjaan. Nah, kemudian statement atau apa namanya ekspresi itu disebut sebagai ungkapan. Kenapa kok disebut sebagai ungkapan atau ekspresi? Karena dua buah operan tadi dioperasikan, terus bentuknya itu seperti apa? Apa yang dikerjakan mereka gitu. Apa yang diutarakan, nah gitu. Nah tadi saya bilang kalau ekspresi itu kan berarti harus diungkapkan itu kan. Nah ekspresi itu ungkapan. Misal nih ada dua operan 5 dan 9, mereka ngapain gitu kan. Mereka menjumlahkan, berarti ekspresinya itu mereka menjumlahkan. Ada dua buah, ada cowok sama cewek gitu kan. Mereka udah saling kenal gitu. Terus mereka mengungkapkan, apa yang diungkapkan, apa ekspresinya mereka saling menyayangi, adalah seperti itu. Nah, itu adalah sebuah ekspresi atau ungkapan. Jadi, ungkapan itu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan gitu ya, dilakukan. Kalau misal saling menyayangi kan mereka melakukan saling sayang. Kemudian di sini menjumlahkan mereka melakukan saling penjumlahan seperti itu. Nah, kemudian yang positif ini yang apa namanya? Tanda plus ini operator aritmatika. Nah, C sama dengan 59 ini keseluruhan. Ini adalah sebuah statement aritmatika. Kenapa? Karena melakukan operasi penjumlahan. Dengan ekspresi apa? Ekspresinya 5 plus 9. Jadi ini ekspresi. Kalau operatornya mana? Operatornya yang ini, yang bawah. Ini operator. Ini atas ekspresi. Jadi biasanya operator itu ada hubungannya dengan ungkapan. Gitu. Kenapa? Karena setelah ada operator itu kan ada sejumlah pekerjaan, ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan. Gitu. Nah, operator assignment. Operator assignment itu kan memberikan nilai, bisa dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, kemudian operator yang berfungsi untuk memasukkan assign nilai ke suatu variabel atau konstanta itu biasanya bisa menggunakan sama dengan ini. Sebagai contoh, ini konstanta P, ini sebuah konstanta ya. Kita ingin memberikan nilai 3,14 ke dalam variabel, ke dalam konstanta P. Kenapa saya sebut konstanta? Karena ini konstanta. Konstanta itu nilainya tidak berubah-ubah. Kemudian yang bawah nilai sama dengan 50. Kalau ini variabel. Kemudian yang ini konstanta. Pak, bedanya konstanta sama variabel apa? Kalau konstanta itu nilainya tidak berubah-ubah, nilainya tetap. Dari awal dijalankan program sampai dengan akhir jalan program itu nilainya tetap. Kemudian kalau variabel nilainya dinamis, bisa berubah-ubah. Terus cara membedakannya gimana? Cara membedakannya secara kasat mata, kalau kita ketemu keyword const seperti ini, maka ini disebut sebagai konstanta. Kemudian ataupun mungkin dengan preprocessor define, ada yang menggunakan pagar, kemudian define kayak gini. Nah ini juga sebagai konstanta. Operator unary itu kan berarti yang satu operan. Nah, satu operan itu membuat nilai positif, negatif. Kemudian ada proses increment atau decrement. Ini C++, C minus minus. Ini. Kalau proses increment itu berarti ini
naik satu kali, kalau yang decrement itu turun satu kali. Maksudnya gimana naik turun satu kali? Ketika ada katakanlah mungkin ada bilangan seperti ini, A dimulai dari 1, kemudian A lebih besar, A kurang dari 10, kemudian ada A plus gini, maka ini dia akan melakukan nilai awalnya itu 1, kemudian ketika dia naik satu lagi, naik satu, nah naik satu seperti ini karena ada plus ini ya, dia naik satu melakukan penambahan satu, jadi satu ini deh, satu nih, ini yang pertama, kemudian dia turun lagi naik satu, ini ditambah satu jadi 2, kemudian turun lagi jadi 3, di sini tambah satu gitu. Sama kalau yang binary itu juga, yang binary berarti dia mengurangi. Nah kemudian ini ada, tadi kan ada increment ya, increment sama decrement. Increment itu ada pre-increment dan post-increment. Pre sama post. Pre itu sebelum, post itu sesudah. Terkait dengan operator unary tadi, nah di sini ini bentuk umum. Kalau tadi kan ada plus plus, ini berarti masuk yang post. Pre itu berarti yang sebelum, plus plus A. Kalau A plus plus itu berarti dari bilangan 1, kemudian urut 2, nah ini penambahan 1, kemudian 3, ini penambahan 1. Tapi kalau yang pre itu plus plus A gini, ini berarti sebelum ke bilangan 1, ini dia dilakukan tambah 1 dulu. Artinya tambah 1 gini, terus setelah itu, setelah ini dia jadi 2. Nah ini contohnya ini, Belajar C ini nilai sebelum 5, ketika dia C apa namanya di sini plus plus C, ini pre ya. Berarti sebelum ke angka 5, dia sudah melakukan penambahan dulu. Berarti ini sebelum diproses itu sudah ditambah. Artinya apa nih? Di sini ada 6. Karena 5 belum diproses plus plus C, sebelum nilai akhir ini dia sudah ditambah 1. Jadinya kan 6. Nilai awalnya itu 6, nilai akhirnya jadi 6 juga, sama. Nah, kalau yang post, karena ini plus-plusnya itu ada di belakang, maka nilai awalnya itu nilai sesuai yang diisikan, nilai awal, kemudian akhirnya itu dilakukan penambahan 1. Itu untuk pre-increment dan post-increment. Operator binary itu yang ada 2 operan. Ini operan 1, operan 2. Mereka menjumlahkan 2 plus 3. Ini merupakan operator yang mempunyai jumlah operan sebanyak 2 operan. Jadi bisa dioperasikan dengan antara masing-masing operan. Misalnya operan 1 dioperasikan dengan operan 2. Gitu. Apakah hanya plus, Pak? Enggak. Mungkin bisa 3 dikurangi 2, 2 kali 3, 3 tambah 3. Nah ini kan 2 operan semua nih. Ada 2 operan. Nah ini maka disebut sebagai operator binary. Nah jenis-jenisnya itu ada apa? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagi, atau modulus. Modulus itu sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. Sebagai contoh gimana? 5 bagi 2. Sisa hasil pembagian 5 dibagi 2 berapa? 1. Nah, biasanya modulus itu digunakan untuk mencari bilangan genap atau ganjil. Dengan apa? Dengan cara, kalau genap itu berarti yang modulusnya, hasil modulusnya itu 0. Kan kalau bilangan genap itu kan bilangan yang habis dibagi 2 gitu kan. Bilangan yang habis dibagi 2. Berarti misalnya kata 4 dibagi 2 sama dengan 0. Berarti 0 kan habis. Maka untuk mencari bilangan genap itu rumusnya apa? Biasanya menggunakan modulus gitu. Sisa hasil bagi 0 maka genap, sisa hasil bagi 1 maka ganjil.
Nah, kalau di sini ini bilangan 5. Nah, 5 modulus 2, 5 dibagi 2, ketemunya kan 2, 4. Sisanya ada 1. Nah, ini modulus. Biasanya pada yang bingung nih ketika mencari seperti ini. Misal nih, 10 itu bilangan genap atau ganjil. 10 modulus 2 bukan dibagi, tapi modulus kalau dibagi seperti ini. Ini pembagian. Nah, kalau 10 modulus 2 sama dengan berapa? 0. Kenapa? Karena 2 kali 5 udah 10. Berbeda nih, 11 modulus 2. Berapa? 1. Gitu. Jadi kalau modulus itu biasanya sisa dari pembagiannya itu berapa? Gitu. Misal 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Kan habis, tak? Nah, kalau 11 dibagi 2 itu berapa? 5. Tapi masih menyisakan 1. Ataupun mungkin, Pak, kalau 12 modulus 2 ketemunya berapa? 6. 6 itu kan udah habis, dia nggak punya sisa lagi. 6 kali 2 12, sudah kan? Gitu. Maka 12 modulus 2 itu 0. Nah, biasanya pada bingung di modulus ini, Pak, modulus penggunaannya seperti apa? Modulus itu sisa hasil bagi. Contoh nih, ini operator, tadi ada penjumlahan, kemudian pengurangan. Nah, ini 10 modulus 3, sisa 1. Berarti di sini sisa hasil bagi 3-nya itu 1. Oh, berarti ini bilangan ganjil? Tidak, karena ini dibagi dengan 3. Bilangan ganjil genap itu kan rumusnya sisa hasil bagi dengan bilangan 2, bukan dengan 3, gitu ya. Operator logika. Logika itu yang ada 2 operan juga. Dia membandingkan dan ini OR atau negasi lawan tidak gitu ya. 1 dan 1 sama dengan 1. Misal ini true dan true. Nah, kalau teman-teman masih ingat ada tabel kebenaran itu. True dan true hasilnya true gitu kan. Nah, ini OR. Ini 1 atau 1. 1 kayak pilih aku atau aku gitu ya. Aku atau aku itu kan. Ya aku kan berarti gitu. Tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 berarti 1 gitu. Nah, ini operator logika yang menghasilkan sebuah pembanding adalah kita membandingkan dua buah nilai atau kita membandingkan dua buah operan yang menghasilkan suatu pemikiran, biasanya seperti itu bisa disebut sebagai operator logika. Kenapa? Untuk di sini kita harus mikir nih, jika benar sama benar maka hasilnya ketemunya apa? Benar. Benar sama salah, salah satu salah itu kan. Benar sama salah maka dianggapnya salah gitu kan. Itu biasanya kalau cowok ya, sekali salah ya dianggap salah ya, tapi bukan berarti terus saya rasis itu enggak ya, intinya sama-sama gitu. Hanya mungkin saling memahami, saling memaafkan aja ya, perlu digali lagi gitu ya. Tapi untuk operator logika itu artinya kita membandingkan dua hal gitu ya. Kita membandingkan dua hal yang mana di situ nanti akan ketemu sebuah logika pemikiran logis atau logis ya. Benar dan benar secara logis itu nilainya benar gitu kan. Benar atau salah secara logis ya benar atau salah gitu. Kita ambil dari case-nya, kasusnya. Nah, sebagai contoh di sini. Di sini tadi operator logika ya. Operator logika nih. ke A. D sama dengan A plus 5 lebih besar 10 gitu. E sama dengan B lebih besar 5 plus 4. Plus A ya, plus A. Ya, kemudian di sini ada D atau E atau F. Ada beberapa pilihan nih. Nah, ini berarti logika. Nilai D itu sama dengan E atau F gitu ya. Nah, itu namanya operator logika. Pak, kalau yang min 4 kurang dari sama dengan 7 kurang dari biasanya pembanding ya. Pembanding lebih dari biasanya pembanding, plusnya itu operator aritmatika juga. Jadi operator logika itu ada and, or, not. Not itu negasi. Negasi ya, negasi.
Nah, operator relasional. Nah, relasional itu yang mempunyai hubungan. Namanya juga relasi ya. Kita ambil keywordnya. Relasi, kalau yang tadi logika. Logika itu logis, relasi itu berarti hubungan, relasi. Contohnya apa? Operator ini sama dengan, tidak sama dengan, kurang, lebih besar, kurang dari, sama dengan, lebih besar, sama dengan. Ini pembanding atau bisa disebut sebagai pembanding. Berarti ada dua hal yang dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dengan operan yang kedua. Berarti ini operan satu, katakanlah operan satu sama dengan operan dua. Berarti nilai dari operan satu sama dengan operan dua. Artinya relasi itu punya hubungan, dikaitkan dengan hubungan. Pak, kalau misal hubungannya A plus B, apakah itu bisa dikatakan berelasi? Kalau A plus B itu bukan relasi, tapi itu perhitungan. Artinya dia lebih ke cenderung operator aritmatika, pengoperasian dengan ungkapan. Nah, kalau di sini misal nih katakanlah A sama dengan A. Ini termasuk ekspresi atau ungkapan? Ini juga sama, ini ungkapan. Ungkapannya apa? Persamaan. Ungkapan yang A sama dengan 5, ini juga sama, ungkapan juga. Ini juga sama, ungkapan juga. Ungkapan atau ekspresi itu sama. Kalau A plus B, ini ungkapan juga, ini ungkapan. Tapi pengoperasiannya penjumlahan. Gitu. Tapi kalau A sama dengan A lebih besar dari A, itu operasinya apa? Operasi pembanding atau relasi gitu. Karena punya hubungan. Ini punya hubungan juga, tapi bukan yang dimaksud ke operator relasional, itu bukan. Karena di sini yang termasuk di sini adalah operator aritmatika, berarti penjumlahan. Kalau yang relasional, ya seperti ini. Ini operator relasi. Sebagai contoh di sini. Nah, ini nilai A, ini ada hubungannya X dengan Y. Apa hubungannya X dengan Y? Apakah baik-baik saja? Ataupun mungkin lagi marahan, gitu, atau codaan? Gitu. Ya, kayak gitu ya. Intinya ada hubungan, ada relasi dari dua operan gitu ya. Operator bitwise. Nah, bitwise ini berguna untuk melakukan operasi-operasi yang berlangsung pada pemanipulasian bit, gitu. Pemanipulasian bit ya. Ada mungkin penggunaan dan and ya, or, exclusive or, not, negasi, shift right atau shift left. Sebagai contoh, 1 dan 0 sama dengan 0. 1 or 0 sama dengan 1. Nah, ini operator bitwise yang berfungsi untuk pemanipulasian bit. Kemudian nih, sebagai contoh, ada bilangan biner dengan kode seperti ini. Nah, untuk menggeser satu bit ke kiri, menggeser satu bit ke kiri, di bagian kanan 0, sebanyak bit yang digeser, misal sebagai contoh di sini, 000001101010 sama dengan 402. Nah, bentuk penulisannya kita bisa menggunakan seperti ini, nilai shift right, berarti kan kita menggeser ke bagian ke kiri gitu kan, sebanyak jumlahnya, ini jumlahnya berapa. Sebagai contoh di sini. Nah, di sini ini kan ada sebuah operasi ya, pengoperasian ya. Ada cout, cout-nya berapa, ini nilai X, kemudian nilai X-nya itu dimasukin katakanlah di sini 10 gitu kan. Kemudian ada perintah X sama dengan X shift left 1, berarti dia bergeser ke kiri sebelah 1. Berarti hasilnya jadi 01 bukan 10 gitu. Jadi operator bitwise itu untuk memanipulasi mau menggeser ke kiri atau ke kanan, ataupun mungkin yang lainnya. Operator ternary itu kan ada 3 operan. Berarti bentuk umumnya ada ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Kok bisa Pak? Ekspresi 1 tadi misal A plus B, kemudian plus C,
plus D atau min D. Berarti kan ini ada ekspresi satu itu A plus B, penjumlahan A plus B. Ekspresi kedua penjumlahan dengan C. Ekspresi ketiga penjumlahan dengan D. Ternary. Ekspresi itu berarti yang dikerjakan gitu ya. Jadi digunakan dalam operasi yang melibatkan 3 buah operan. Operator yang digunakan itu adalah berguna untuk melakukan pemilihan terhadap nilai tertentu di mana pemilihan tersebut didasarkan pada ekspresi tertentu. Maksudnya dilakukan ini adalah untuk ekspresinya ini. Sebagai contoh nih, X sama dengan X lebih besar, X kurang dari 0, ini ekspresi yang pertama. Kemudian ada apa namanya, misal ini bukan tanda tanya ya. Ini misal nih, ini penjumlahan, kemudian ini pembagian gitu. Maksudnya seperti itu. Ini typo aja nih. Kemudian X ini yang kedua, ini ekspresi pertama, ekspresi kedua, dan ini ekspresi ketiga. Gitu. Jadi seperti ini, ada 3 buah operan. Sebagai contoh, nah di sini ada sebuah apa namanya, sebuah contoh sintaks program. Di sini ada 3 buah operan yang mempunyai pekerjaan masing-masing, ini yang tadi. Ini pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika dihasilkan di sini, X-nya yang pertama itu 15, Y-nya yang kedua itu 20, nilai absolutnya. Untuk mencari nilai absolut, ini rumus mencari nilai absolut ya. Rumus mencari nilai absolut seperti ini. Nah, karena ada 3 buah operan, maka disebut sebagai operator ternary. Apabila penulisannya akan menggunakan perintah if, maka bentuknya tidak lagi menggunakan operator. Gitu. Kalau kita menggunakan if, maka tidak menggunakan operator lagi. Ini sebagai contoh, berarti di sini ini ada 3 buah operan. Berarti dimaksudkan ke operator ternary. Kenapa? Ini contoh untuk mencari sebuah nilai absolut dari X dan Y. Oh, berarti rumusnya disesuaikan dengan perintah apa yang mau dikerjakan. Gitu. Nah, ada juga namanya operator gabungan. Operator gabungan itu apa namanya, dari fungsi operator, misal nih katakanlah ini kan ada plus sama dengan, ada min sama dengan. Nah, di sini berarti kalau ada tulisan seperti ini, bonus plus sama dengan 500, berarti bonusnya itu ditambah 500. Oh bisa Pak, karena menggunakan operator gabungan plus sama dengan. Berarti kan yang dikenakan itu variabel bonus di sini. Bonus plus 500 sama dengan berapa gitu kan. Nah, kayak ini digabung plus sama dengan, berarti artinya dari variabel bonus ini dijumlahkan dengan 500. Kalau budget min sama dengan 50, berarti dari budgetnya ini itu dikurangi 50. Itu kali sama dengan, bagi sama dengan, modulo sama dengan juga sama. Intinya yang ada 2 operator aritmatik yang berjejer seperti ini, yang bentuknya seperti ini namanya operator gabungan. Fungsinya juga beda loh ya, ini ya. Ini berarti bonus, untuk mencari sebuah bonus yang berapa, dia diambil dari bonus yang ada sebelumnya ditambah dengan 400. Maka ini bisa ditulis sebagai plus sama dengan bonus ya. Bonus plus sama dengan 500, berarti bonusnya itu ditambah 500. Ini juga nih sama nih. Gaji kali sama dengan 1,2. Berarti gajinya itu dikalikan dengan 1,2. Sama dengannya gaji. Contoh. Ini ya, ini ada penggunaan operator gabungan ya. Nah, operator gabungan nih. Ini 4, variabel ini nilainya 4, variabel J nilainya 8.
kan nilainya 12 dan jawab belum ada. Si out jawab sama dengan apa di sini? Yang ini. Jawab sama dengan plus sama dengan K. Berarti jawabnya ini dia sama dengan jawab, variabel jawab plus K. Gitu. K-nya berapa? K-nya mana sih? IJK. K berarti 12 ya. Jawabnya mana? Jawab sama dengan I plus J. Berarti I-nya 4, J-nya 8. Ya kan benar, berarti 12 ditambah dengan K. K-nya berapa? 12. Hasilnya di sini apa? 24. Ini untuk yang ini ya. Ini hasilnya 24. Kok bisa 24? Jawab, variabel jawab kan nilainya I plus J. I-nya itu 4, J-nya itu 8. Kemudian di sini apa? Jawab bagi sama dengan 3. Berarti di sini itu jawab sama dengan jawab dibagi 3. Jawabnya berapa tadi? Jawabnya di sini. Ini nilainya berapa? Jawab sama dengan I plus J. Ini ya. Ini jawab. I plus J. I plus J itu 4 plus 8. Berarti 12. Kalau di sini 12 dibagi 3 sama dengan 4. Yang pertama ini 24, ini 4. Kemudian jawab min sama dengan 5. Berarti di sini jawabannya berapa? Jawabnya tadi 12 dikurangi 5. Berarti 7. Jawabannya 7. Jawab kali sama dengan 2. Berarti 12 kali 2. 24. Jawab modulus 4. Berarti 12 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? 3. Hasilnya 0. Hasilnya 0. 4 kali 3 dibagi dengan 4 deh. 3 kan hasilnya 3. Berarti ini 0. Tidak menyisakan ya. Tidak menyisakan karena 4 dikali 3 itu ketemunya sudah 12. Pas. Jadi ini hasilnya 0. Cout ini kali sama dengan 5 plus 3. Berarti 12 di kali 5 plus 3. Nah, kalau ada operasi seperti ini, berapa hasilnya? Kira-kira teman-teman mungkin bisa. Jawabnya tadi 12 ya, kira-kira hasilnya berapa? Apakah hasilnya 12, kemudian apa namanya? Ini berapa sih? Coba kita jabarkan. Jawab sama dengan jawab kemudian 63, Pak. 63. Iya. Ya, Kalau ya, tanpa kurung jadinya 63, Pak. kalau tanpa kurung ya. Ya. Ya, kalau tanpa kurung benar. Dan nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Ketika ada pengoperasian tadi kali kan, ini kan ada kali dulu nih. Kali 5 plus 3 ya. Berarti kalau ini ada kurung, ini yang diutamakan gitu kan. Tapi kalau ini tadi karena berhubung tidak ada kurung, maka jawabannya 63. Ini hanya penggunaan operator gabungan. Operator gabungan itu seperti ini. Itu ya. Nah, itu penggunaan. Jadi operator-operator yang sedemikian banyak rupa itu bisa kita gunakan di berbagai kepentingan. Misal kayak untuk relasi tadi, ataupun untuk memberikan sebuah ungkapan atau ekspresi ya. Ungkapan atau ekspresi itu yang dikerjakan. Kemudian kalau kayak lebih besar, lebih kecil itu kalau tadi contohnya itu kan ya C sama dengan 5 plus 9. Berarti ekspresinya itu ini. Tapi kalau misal nilai A sama dengan 10 lebih besar sama dengan apa namanya? Katakanlah A sama dengan 80 lebih besar 100 katakanlah. Nah, berarti ini ekspresi. Jadi ekspresinya itu tidak hanya plus, minus, dan segala macam, tapi ekspresi itu sebuah pekerjaan yang dijalankan gitu. Ya, ini benar ini semua. Jadi ini penggunaan operator gabungan. Apakah ini ada ekspresinya? Ekspresinya apa? Ya, ekspresinya ini. Ekspresinya ya dari operator gabungan. Ini ekspresi. Atau ungkapannya apa? Ungkapannya dari operator gabungan itu. Operator yang digunakan, karena di sini ini contoh
gabungan ya, berarti operator gabungan itu yang dipakai begitu. Oke, ada pertanyaan? Ternyata habis sudah materinya. Apakah ada pertanyaan teman-teman semuanya? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, materi saya share ya. Saya share di Waskita aja ya. Saya langsung share coba. Mana tadi? Oke, apa namanya? Untuk materi nanti saya share di Waskita habis selesai ini saya share di Waskita, termasuk yang kemarin kan belum saya share juga ya, nanti saya share juga. Kemudian jangan lupa besok berarti kita ketemu praktikum. Nah, untuk di pertemuan praktikum kita masih di materi yang sama juga, jadi materinya itu teori praktikum gitu. Karena kemarin yang di tipe data dan variabelnya itu nggak ada teori tapi langsung praktikum, ya sudah nggak apa-apa, berarti sudah praktikum ya. Cuma yang besok berarti kita masih ketemu dengan materi yang sama, operator dan ungkapan, cuma kita akan lebih banyak prakteknya besok. Oke, Pak. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi perkuliahan kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi besok.